Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Winda Firdiana dan teman saya Putu Windayanti akan mempresentasikan tentang strukturalisme, fiksi, dan embodied. Strukturalisme. Pengertian strukturalisme. Strukturalisme berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata struktura, yang berarti bentuk atau bangunan, dan kata sistema, yang berarti cara. Jadi, strukturalisme dapat didefinisikan sebagai sebuah paham filosofi yang mempelajari tentang pola dasar kehidupan atau abstraksi yang saling terkait sehingga membentuk suatu struktur. Tokoh-tokoh strukturalisme yang pertama yaitu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure dikenal sebagai bapak linguistik, yaitu pendiri linguistik modern karena melalui karya-karyanya. Teori-teori yang ia kemukakan yaitu yang pertama, makna tidak dapat dilepaskan dari kata, dan suatu kata tidak akan pernah hanya berisi bunyi saja, melainkan juga berisi suatu makna. Yang kedua, bahasa bukanlah suatu substansi tetapi hanya merupakan suatu bentuk. Yang ketiga, bahasa dapat dipelajari berdasarkan pandangan diakroni atau peninjauan berdasarkan historis dan pandangan sinkroni atau peninjauan berdasarkan ahistoris. Selanjutnya yaitu Claude Lévi-Strauss. Antropolog Claude Lévi-Strauss lahir pada tahun 1908, adalah antropolog paling terkenal di dunia. Dan tentunya salah satu pemikir utama abad ke-20 yang mempengaruhi beberapa pemikir paling terkenal di abad itu, seperti Jacques Lacan, Roland Barthes, dan Michel Foucault. Lévi-Strauss lebih memberikan perhatian pada hubungan dan pertukaran diferensial, dengan bagaimana elemen-elemen yang berbeda bergabung bersama untuk membentuk struktur universal. Salah satu yang membuat Lévi-Strauss menjadi semakin dikenal dalam paham strukturalisme karena ungkapannya bahwa ada kalanya manusia tidak dapat hidup berdasarkan fakta semata, namun juga terkandung emosi, ilusi, dan delusi. Salah satu contohnya ialah dengan kehadiran mitos dalam tiap satuan masyarakat. Selanjutnya yaitu Jacques Lacan. Berbeda dengan Saussure dan Lévi-Strauss, seorang ahli psikoanalis dari Prancis, Jacques Lacan, melihat bahwa paham strukturalisme lebih mendekati ke ilmu psikologi. Lacan beranggapan bahwa bahasa selalu bergerak dan bersifat dinamis. Ia menentang bahwa bertambah besarnya ego psikologi dalam diri manusia yang memunculkan ketidaksadaran manusia ke berbagai bidang sosial. Selanjutnya yaitu Roland Barthes. Tokoh lain dari strukturalisme adalah ahli teori sastra Roland Barthes yang sangat terkenal dengan kritik sastranya, terutama melalui perkembangannya dalam ilmu sastra strukturalis. Teks-teks Barthes sendiri berfungsi untuk mendorong gagasan bahwa karya sastra atau pemikiran kritis memiliki satu pesan atau makna yang mungkin dimaksudkan oleh penulis aslinya. Ia kemudian mengembangkan strukturalisme ke dalam kode-kode bahasa dalam teks sastra dan menekankan bahwa sebuah karya sastra harus dapat dipandang secara otonom. Menurutnya, sastra harus dapat diteliti secara objektif karena keindahan sastra terletak pada penggunaan bahasanya. Selanjutnya yaitu Michel Foucault. Strukturalis Michel Foucault tidak begitu terinspirasi oleh gagasan Saussure seperti Lévi-Strauss, Barthes, dan Lacan. Foucault lebih semacam ke quasi-strukturalisme, tanpa kesatuan teoritis dan metodologis tertentu, tetapi lebih pada perhatian masalah dan metode spesifik pada waktu yang berbeda. Foucault menggeser pendekatannya untuk menganalisis berbagai wacana atau model kebenaran, tidak hanya sebagai bahasa mengikuti Saussure, tetapi sebagai silsilah mengikuti Nietzsche. Bagi Foucault, ilmu biologi, ekonomi, ataupun linguistik tidak termasuk dalam ilmu pengetahuan manusia, karena objeknya bukanlah manusia. Sedangkan ilmu pengetahuan manusia sendiri ialah yang menekankan manusia sebagai objek dari pembelajarannya seperti psikologi, sosiologi, dan mitologi. Selanjutnya aspek-aspek strukturalisme. Yang pertama, aspek epistemologi. Berdasarkan epistemologi, strukturalisme ada 3 cara
untuk memahami sebuah struktur, yaitu abstraksi atau pengenalan pola, abstraksi linguistik, dan definisi implisit. Salah satu cara memahami struktur adalah melalui abstraksi atau pengenalan pola. Untuk memahami struktur bilangan asli, kita harus merenungkan urutan bilangan yang menjadi lebih panjang dan membentuk gagasan tentang urutan bilangan yang tidak pernah berakhir dalam satu arah. Untuk mendapatkan struktur yang lebih besar, kita harus merenungkan kumpulan bilangan rasional, dan dengan cara ini kita merenungkan pula struktur bilangan real. Dalam hal ini, kita berbicara tentang abstraksi linguistik. Cara ketiga untuk memahami struktur adalah melalui deskripsi langsung, yaitu melalui definisi implisitnya. Misal, kita dapat memahami struktur bilangan asli dengan memahami aksioma Peano yang merupakan definisi implisitnya. Yang kedua, aspek ontologi. Dari sisi filosofis, ontologi strukturalisme sering digunakan sebagai respon terhadap masalah reduksi ganda yang diangkat oleh Banecraft. Di sisi hermeneutika, ontologi strukturalis dikatakan berfokus pada wacana dan praktik matematika. Wacana matematika tampaknya merujuk pada objek matematika. Dan ahli matematika tampaknya hanya peduli tentang hubungan struktural yang dimiliki objek-objek satu sama lain. Selanjutnya, aspek aksiologi. Dari sisi aksiologi, strukturalisme menyatakan bahwa objek matematika tidak memiliki properti intrinsik tetapi ditentukan oleh hubungan eksternal mereka dalam suatu sistem. Misalnya, strukturalisme berpendapat bahwa bilangan 1 didefinisikan secara lengkap dengan menjadi penerus 0 dalam struktur teori bilangan asli. Dengan contoh ini, bilangan asli apapun ditentukan oleh tempatnya masing-masing dalam struktur garis bilangan. Contoh lain dari objek matematika yang mungkin termasuk garis dan bidang dalam geometri dan operasi dalam aljabar abstrak. Strukturalisme dalam matematika. Teori matematika tidak hanya menyangkut satu sistem matematika, tetapi semua sistem dengan struktur tertentu. Dilihat secara historis, strukturalisme ini adalah hasil dari beberapa inovasi penting dalam matematika pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pertama, munculnya aljabar abstrak, yaitu perkembangan teori grup, ring, field, dan lain-lain, seperti yang kita kenal sekarang. Teori semacam itu melibatkan fokus pada fitur umum dan abstrak tertentu, seperti yang didefinisikan oleh aksioma grup, yang dimiliki bersama oleh banyak sistem objek yang berbeda. Hal ini secara alami mengarah pada sikap strukturalis sehubungan dengan pokok bahasan bidang-bidang ini. Demikian pula untuk topologi, analisis fungsional, dan lain-lain. Kedua, bagian konkret matematika, yaitu aritmatika, kalkulus, studi geometri tradisional, ditemukan penggunaan metode aksiomatik formal selama periode ini, yaitu contohnya aksioma Hilbert untuk geometri. Berkenaan dengan bagian-bagian matematika ini juga, sudut pandang strukturalis dimungkinkan, meskipun tidak terlalu dipaksakan pada kita seperti dalam kasus aljabar dan topologi. Selanjutnya, kekurangan terhadap aliran strukturalisme. Menurut Shapiro, karena struktur itu sangatlah abstrak, sehingga struktur bilangan asli tidak memiliki hubungan sebab akibat. Strukturalisme hanya memahami struktur kecil dan terbatas dengan abstraksi melalui pengenalan pola. Misal, pada aksioma Peano mengenai struktur bilangan asli. Menurut Shapiro, tidak jelas bagaimana ahli teori mendapatkan aksioma Peano. Apakah dia menemukannya sebagai hasil imajinasi ahli teori, atau dia menangkapnya dengan cara tertentu? Jika mereka adalah hasil dari imajinasi ahli teori, maka bagaimana kita tahu bahwa strukturnya sudah benar? Dia bisa saja menangkapnya dengan memahami sistem yang menunjukkan struktur bilangan asli. Lalu, bagaimana dengan struktur bilangan yang lebih besar, misalkan struktur bilangan real atau struktur tak hingga lainnya? Oleh karena itu, strukturalisme dikatakan belum bisa menjelaskan mengenai struktur bilangan yang lebih luas beserta hubungan sebab akibatnya. Selanjutnya, fiksi. Pengertian fiksi. Fiksi adalah pandangan yang mencoba menampilkan sesuatu yang tidak memiliki fakta apapun, juga tidak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan apapun yang ada pada realitas. Fiksi adalah pandangan dalam filsafat yang tidak menunjukkan kebenaran yang sebenarnya secara harfiah, namun hanya melalui hayalan. Tokoh-tokoh fiksi yang pertama yaitu Gideon Rosen. Gideon Rosen membuat sebuah karya yang berjudul Modal Visionalism.
Karya ini sangat terkait dengan dunia fiksi. Ia menuliskan contoh sebagai berikut. Seperti kebanyakan orang, Ed tidak percaya pada angsa yang berwarna biru. Namun, dia percaya bahwa makhluk seperti itu mungkin pernah ada. Artinya, dia yakin hal seperti itu mungkin saja terjadi. Kemungkinan yang terjadi yaitu mungkin ada angsa berwarna biru jika ada dunia W. Sehingga di W ada angsa berwarna biru. Jadi, mengingat apa yang sudah diyakini Ed, jika dia mempercayai analisis ini, keyakinannya akan secara deduktif mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan dunia tidak sebenarnya di mana ada angsa yang berwarna biru. Selanjutnya yaitu Richard Joyce. Richard Joyce ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Putu. Tokoh fiksi selanjutnya yaitu Richard Joyce. Richard Joyce berpendapat bahwa jika teori kesalahan moral benar, maka apa yang harus kita lakukan dengan wacana moral kita yang salah? Nah, kemungkinan lain adalah bahwa kita harus terus mempercayainya meskipun tetap mempertahankan bahwa itu salah. Nah, Joyce menyamakan bahwa pandangan ini dengan penggunaan metafora yang kita kenal, di mana kita dapat menyampaikan sesuatu yang penting dan benar dengan mengatakan sesuatu yang salah. Nah, salah satu pengaruh pemikiran Joyce yang kita kenal yaitu adanya majas metafora pada bidang sastra. Tokoh selanjutnya yaitu Kendall Walton. Nah, Walton mengklaim bahwa metafora menyiratkan atau menyarankan atau memperkenalkan atau mengingatkan kita pada permainan yang mungkin membuat percaya. Nah, contohnya Walton mengidentifikasi masalah bagi realis tentang entitas fiksi dalam restricted quantification atau kuantifikasi terbatas. Nah, secara khusus masalah menimpa para realis yang mengajukan pembatasan domain untuk menyatakan kebenaran pernyataan eksistensial negatif tentang entitas fiksi. Aspek-aspek fiksi. Yang pertama, aspek epistemologi. Dalam segi epistemologi, matematika sebagai sesuatu yang abstrak dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dari segi ontologi, fiksi matematika memang masuk akal namun tidak dapat dipercayai. Dari segi aksiologi, bilangan pada matematika hanyalah sebuah simbol tanpa wujud yang tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya, fiksi dalam matematika. Fiksi matematika telah muncul sebagai salah satu tema utama dalam perdebatan filosofis kontemporer tentang pengertian dasar matematika. Menurut fiksi matematika, pernyataan matematika bukanlah tentang hal-hal matematika. Pernyataan membangun narasi dan seperti halnya cerita narasi fiksi, memunculkan entitas fiksi. Fiksi berfungsi untuk menyangkal keberadaan objek abstrak matematika. Nah, para pendukung fiksi telah mencoba menunjukkan kebenaran sudut pandang mereka melalui contoh-contoh kreatif seperti yang disebut paradoks kebenaran. Nah, penilaian harian kita tentang matematika dapat dianggap sebagai sesuatu yang mengacu pada entitas yang ada. Nah, dengan cara ini, 2 tambah 2 sama dengan 4 menyatakan bahwa konsep abstrak seperti bilangan 2 dan 4 ada, tetapi hanya dalam konteks percakapan sehari-hari. Nah, ketika sampai pada diskusi filosofis, menurut para fiksi, berpegang pada prinsip-prinsip bahwa entitas matematika tidak ada dan bahwa pernyataan yang disebutkan tersebut hanyalah hasil fiksi. Nah, contoh lainnya, yaitu misalkan pernyataan 8 lebih besar dari 5, memiliki arti yang sama dengan pernyataan Sydney lebih besar dari San Francisco, karena pada nilai nominalnya tampaknya memiliki struktur yang sama dan seharusnya memiliki kebenaran yang serupa. Selanjutnya, kekurangan terhadap teori fiksi. Entitas matematika biasanya dianggap abstrak, dalam arti tidak ada dalam ruang dan waktu dan tidak memiliki kekuatan sebab akibat. Nah, dengan demikian, menjadi misterius bagaimana kita dapat memiliki pengetahuan tentang entitas tersebut, sehingga diperlukan penjelasan tentang bagaimana metode matematika merupakan alat yang dapat diandalkan untuk membentuk keyakinan tentang entitas abstrak tersebut. Masalah terbesar yang dihadapi fiksi dalam matematika adalah menjelaskan peran sentral yang dimainkan matematika dalam penyelidikan ilmiah. Nah, menurut beberapa ahli, ada beberapa argumen yang kuat untuk keberadaan entitas matematika yang perlu dikonfrontasi.
Teori filsafat selanjutnya yaitu teori embodied. Embodied merupakan salah satu pandangan dalam ilmu psikologi kognitif. Kata embody sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu embody yang berarti mewujudkan. Nah, menurut teori ini, pikiran kognitif manusia merupakan suatu perwujudan aktivitas sensori motor dari tubuh manusia. Nah, embodied merupakan suatu gagasan bahwa pikiran tidak hanya terhubung ke tubuh, tetapi tubuh juga mengambil peran atau mempengaruhi pikiran manusia. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh penganut embodied. Tokoh yang pertama ada George Philip Lakoff. George Philip Lakoff ini merupakan seorang ahli kognitif linguistik dan filsuf yang berasal dari Amerika Serikat. Lakoff dikenal karena tesisnya bahwa kehidupan orang sangat dipengaruhi oleh metafora konseptual yang mereka gunakan untuk menjelaskan fenomena yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan George Philip Lakoff tentang pernyataannya mengenai embodied mind. Is false. It's like the false dichotomy between being a realist and a relativist. If the mind is embodied, you're connected to the world, you're interacting with it, you don't have a direct understanding of it, but you evolved to fit the world well, to function well in it. And the same is true with mathematics. We have in our brains the ability to be able to tell 1 from 2 from 3 from 4, right? And there's a part of our brain that does that very simply. We are able, as infants, to be able to do what's called baby arithmetic, right? You have a child that's a few days old, it's sitting there happily sucking on a bottle. You have somebody checking where its eye movements goes. You take a stage, it goes up, there's a puppet on there. Then the stage goes down, the mother puts another puppet on, it goes up, there are 2 puppets, baby's happy. If it goes up and there are 3 puppets, the baby sucks like mad and stares, right? The baby from birth can tell 1 and 1 is 2, very simply. There's stuff in the mind for very, very simple arithmetic, not in terms of numbers or calculation or, things like that, but there's basic arithmetic there. Lakoff mengklaim bahwa pikiran itu diwujudkan atau embodied, bahwa hampir semua kognisi manusia melalui penalaran yang paling abstrak, bergantung dan menggunakan fasilitas konkret dan fasilitas low level seperti sistem sensori motor dan emosi. Tokoh yang selanjutnya yaitu Raphael L. Nunes. Raphael L. Nunes merupakan seorang profesor sains kognitif di Universitas California dan merupakan pendukung dari teori embodied cognition ini. Nah, George Philip Lakoff dan Raphael L. Nunes kemudian tertantang untuk menganalisis kognisi matematik menggunakan pendekatan embodied. Lakoff dan Nunes memandang kemampuan matematika dari perspektif sains dan ilmu sains bahasa dan kognitif. Kemudian mereka bekerja sama dalam menulis buku yang Where Mathematics Comes From yang diterbitkan pada tahun 2000. Nah, menurut Raphael L. Nunes, kemampuan matematis berdasarkan metafora yang memungkinkan konseptualisasi ide abstrak matematika dalam bentuk struktur inferensial dan sensori konkret dan gambaran motorik. Tokoh yang selanjutnya ada Zoltan Paul Dines. Zoltan Paul Dines merupakan seorang matematikawan asal Hungaria yang mencetuskan beberapa gagasan tentang pendidikan dan terkenal di beberapa negara. Dines juga merupakan salah satu pencetus yang paling awal tentang embodied conception of learning and teaching mathematics dan kemudian disebut sebagai maverick position dalam filsafat matematika. Nah, gagasan Dines tentang matematika ini yaitu hingga saat ini tidak ada hal yang dapat menggantikan untuk melakukan matematika. Anda dapat belajar matematika tanpa melalui buku teks, tetapi melakukan aktivitas matematika. Nah, itu seperti belajar tentang
berenang atau berskate atau ski. Nah, pandangan bahwa matematika bukanlah suatu realisme Plato atau suatu sistem formal, tetapi memuat aktivitas manusia yang diekspresikan di dalamnya. Deans menulis buku berjudul Multi-Base Arithmetic Blocks yang memuat gagasannya tentang multiple embodiment. Dalam konteks ini, multiple embodiment berarti mewujudkan objek-objek yang dipelajari yang dapat dijelajahi dalam berbagai bentuk dan modalitas. Selanjutnya, embodied dalam matematika. Matematika merupakan suatu daerah teknis yang tinggi, dicirikan oleh fakta bahwa sesuatu yang benar-benar ada merupakan idealisasi dari abstraksi mental. Nah, sesuatu yang benar-benar ada ini tidak dapat dirasakan secara langsung melalui proses memaknai. Nah, George Lakoff dan Raphael Lunes dalam bukunya yang berjudul Where Mathematics Comes From, yang diterbitkan pada tahun 2000, terinspirasi oleh teori cognitive embodied dan menggunakan teknik-teknik dalam kognitif linguistik atau bahasa, khususnya kognitif sematik, yang menyarankan bahwa ide-ide abstrak matematika dibentuk oleh pikiran imajinatif manusia melalui suatu penggunaan yang sangat khusus dari mekanisme kognitif. Nah, berdasarkan pandangan ini, matematika merupakan suatu produk imajinasi manusia yang stabil dan kokoh. Analisis detail dari konsep matematika, definisi, dan aksioma memberikan fondasi kognitif matematika itu sendiri. Melalui perspektif ini, matematika adalah jaringan tubuh yang terorganisir inferensial yang membuat matematika menjadi hal yang mungkin. Pointer pada tahun 2004 menyatakan bahwa pertumbuhan kognitif yang kuat merupakan pemahaman dari suatu aksi menjadi konsep yang thinkable atau dapat dipikirkan yang terhubung dengan cara-cara yang fleksibel. Misalnya, dalam membagi sebuah objek menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, dari 4 bagian ini masing-masing kita mengambil 2 objek. Nah, dengan cara ini akan memberikan hasil yang berbeda jika kita membagi satu objek tadi menjadi 6 bagian yang sama besar dan mengambil masing-masing 3. Nah, walaupun nampak berbeda, tetapi kan ini memberikan hasil yang sama, yaitu setengah. Nah, sehingga pemahaman aksi menjadi efek merupakan suatu cara atau langkah yang diwujudkan atau embodied dari representasi formal tentang pecahan senilai. Nah, ini menunjukkan sebuah cara yang mana pengembangan proses berpikir manusia dapat diarahkan pada tahap lanjut ide formal. Selanjutnya, kekurangan teori embodied. Nah, kita kembali lagi, teori embodied itu adalah teori yang menekankan pada bahwa kognitif manusia dipengaruhi oleh aktivitas tubuh manusia dan pengalaman yang dimiliki dengan lingkungannya. Nah, akan tetapi, embodied hanya menyangkut interaksi fisik dan aspek kognitif level rendah dan tidak mempunyai implikasi untuk level kognitif yang lebih tinggi seperti konsep abstrak, konsep matematika, dan akal sosial. Itu menurut Lindblom pada tahun 2007. Oleh karena itu, embodied dibantah karena sangat terbatas
untuk bisa menjadi dasar untuk bentuk kognitif yang lebih tinggi, baik praktikal maupun harfiah. Nah, Lakoff dan Nunes mendiskusikan metafora aritmatika berdasarkan pengalaman yang diwujudkan atau embodied, dari mengumpulkan, membangun, dan memindahkan sesuatu yang benar-benar ada. Nah, tetapi hal ini akan menjadi provokatif dan spekulatif. Meskipun terdapat banyak ragam metafora dari tubuh, pikiran abstrak dan bahasa secara tidak langsung bersumber dari pengalaman yang diwujudkan atau embodied. Nah, dapat dikatakan bahwa banyak konsep yang diumpamakan atau metaforik berawal dari perbuatan fisik yang berbeda-beda. Nah, jadi, teori embodied tidak berlaku untuk setiap kognisi-kognisi konsep-konsep yang ada, khususnya konsep matematika. Teori ini tidak dapat mengklaim bahwa setiap konsep yang berbeda-beda atau fenomena dan proses kognitif meliputi keberadaan manusia di dunia. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan menampilkan sebuah video tentang pembelajaran matematika dengan sistem strukturalisme. Hello, today we're going to talk about a concept of a straight line. We're going to talk about straight line on a plane and a straight line on a sphere. Back in old days, before 600 BC, people used to think that Earth was flat. If we make that basic assumption and we think about distances people traveled from point A to, say, point B, we can talk about different paths that one can take between those 2 points. If I want to travel from this point to this point, can I take this path? Sure, why not? How about a path like this? Any of these paths would work. How many different paths, in fact, I can take? There are infinite number of ways I can travel from point A to point B. But are these the most efficient path one can take? Is there a new way I can travel from point A to point B faster? Well, the shortest distance between point A and point B would look something like this. So I have a string here, and it's taut between these 2 points. Here we go. So this path that we're creating here will be the shortest path between point A and B. Let's see if I can sketch it. In fact, when we talk about straight lines on a plane, we're actually discussing this concept, the concept of the shortest distance between A and B. This line segment, if continued in both directions infinitely, is going to create a new geometric shape, which is a straight line on a plane. So when I think about straight line on a plane, I'm considering the shortest distance between point A and B, which is this straight line segment, and continuing straight line in both directions create our new geometric shape, a straight line on a plane. Let's say I'm a superwoman or Superman, and I'm traveling in the same direction. If I choose to start traveling from point A and I travel north without changing direction, the path that I will create from point A will be a straight line. So here we are at point A, and we continuously travel north. The path created will be a straight line. Now, just like a superwoman or Superman was traveling north on a flat surface, now we're going to demonstrate what happens if I have a drop of ink and it's traveling straight south. So here is some ink I have here, and if I put a drop of ink on a white flat piece of paper, the path that is created by an ink drop on a flat surface will be a straight line. Another way to create a straight line is to take a flat paper and fold it.
the geometric object, geometric shape created in a fold at the meeting place of two planes is going to be a straight line, as you can see. Remember Superwoman and Superman traveling between points A and B? They used to think they're traveling on a flat surface of the Earth. Now in modern days they realize they're traveling on a sphere. What is the path between point A and point B on a sphere? What's the most efficient way to travel between those 2 points? Is that going to create a straight path? If a Superwoman or Superman are traveling from point A to point B on a sphere, they can take infinite number of different paths between these points, but most efficient, the shortest one, will be a straight path. So if we're traveling between those 2 points, and here's a string 2 that I can use, here's a taut string between point A and B, this path over here is an arc of a great circle. And a great circle is the circle on a sphere that is equivalent of a straight line on a plane. The reason we call it a great circle because it has the largest possible radius on a sphere. If we start traveling from South Pole north without changing direction, continuously straight, what's the path we're going to create? Imagine going directly north the entire time. What you're going to notice that you'll end up in the North Pole. And if you continue that path even further, you'll create a great circle on a sphere. Same idea would work if I start somewhere in the equator and I continually travel east or west without changing direction. In this case, I will create a line that would be an equator, and it will also be a great circle, the largest possible circle on a sphere. So straight on a sphere means great circle, and that's the term we're going to use from now on when we refer to straight lines on a sphere. Another way to think about straight lines on a sphere is considering the motion, straight motion of a sphere on a straight line that is traced on a plane. So think of this tape representing a straight line on a plane, and if I move my sphere with a straight motion without changing direction, look at the path that is created by this straight tape. Once again, the great circle is the only line we consider straight in a sphere. Any other circle with a smaller radius would not be considered straight. Remember how we created a straight path using an ink drop on a plane? We're going to do the same thing on a sphere and see if the gravity allows an ink drop to create a straight path. Here we go. Notice the path that is created by a drop is again an arc of a great circle. If we were to intersect sphere with a plane through the center of the sphere, the place where sphere and plane will meet will be a great circle, again equivalent of the straight line. Let's look here. Here's our sphere intersected with the plane. Let's look at the place of intersection, and as you can see, the circle that is created is the largest possible circle in a sphere. And if we look at the sphere itself, and it is again a great circle.